menjanjikan dan sangat produktif untuk mensejahterakan umat dan mensejahterakan manusia. Misalnya secara potensial, ya, wakaf uang yang ada di Indonesia itu sebenarnya luar biasa. Ini dikira-kira ya, orang-orang yang mampu itu ya, yang memiliki kelebihan itu bisa berpotensi. Artinya sebenarnya nanti akan saya jelaskan juga bahwa tidak hanya orang yang berkelebihan saja sebetulnya. Yang selama ini yang dipahami ini yang perlu ada literasi. Nanti persoalan kita juga tantangannya di persoalan literasi, bahwa untuk berwakaf itu nggak kayak dulu mindset yang terbangun bahwa orang yang berwakaf itu harus punya tanah yang luas, harus kaya dan seterusnya. Tetapi ternyata tidak. Nah ini kalau sudah mindset ini terbangun, itu potensinya itu bisa dari dana wakaf yang ada di Indonesia itu tergali ya, terhimpun sekitar 180 triliun. Oh, ini luar biasa sekali. Tapi ironisnya ini ya, secara faktual ya, faktanya dari 180 triliun itu ternyata hanya masih yang bisa dihimpun 850 miliar saja yang saat ini terjadi. Nah, kemudian kita juga tentu ya secara potensial ya punya nazir ya, nazir wakaf terbanyak di dunia ini, mencapai rekor juga. Ada ribuan nazir perorangan, kemudian ada 270 nazir wakaf uang yang sudah terdaftar ya, kemudian ada 23 ya lembaga keuangan syariah pengumpul wakaf uang ini. Ini merupakan hal yang terbesar secara potensial. Belum lagi ketika kita misalnya berbicara umat muslim itu adalah yang terbesar di dunia secara kuantitas adalah ada di Indonesia sejak runtuhnya Soviet. Ya, madrasahnya paling banyak, muslimnya paling banyak, pesantrennya paling banyak, dan seterusnya. Nah, kalau ini semua memiliki kesadaran kolektif ya untuk mau berwakaf, maka akan menjadi sebuah kekuatan dana yang besar yang nanti sebagaimana disampaikan. Kalau selama ini persoalan kita adalah persoalan kesejahteraan, persoalan kesehatan, persoalan pendidikan, betapa banyak yang terbantu dengan potensi zakat yang bisa dikembangkan tersebut. Ternyata apa? Nah ini banyak persoalannya. Dari potensi-potensi itu ya ada persoalan misalnya literasi. Ini literasi ini sangat penting. Bagaimana masyarakat bisa memahami, mindsetnya bisa berubah tadi yang seperti saya sampaikan. Memang tantangan di wakaf ini mungkin ya lebih besar dibandingkan dengan bagaimana mengembangkan zakat. Karena begini, zakat itu ya, dalam agama Islam dia sebuah kewajiban. Artinya begini, secara logika saja, hal-hal yang diwajibkan saja potensinya besar, sampai saat ini ternyata baru hitungannya di bawah 5% itu. Bahkan mungkin sekitar kisarannya 2% saja dari potensi yang sebetulnya harusnya bisa dikumpulkan. Nah, itu hal yang wajib yang menjadi rukun Islam. Disebutkan salah satu rukun Islam itu zakat. Artinya apa? Kalau orang nggak berzakat itu ya Islamnya dipertanyakan. Betul nggak dia Islam itu? Karena rukunnya saja nggak dia penuhi. Lebih lagi misalnya ketika berbicara mengenai tantangan, bagaimana wakaf dikembangkan potensial. Karena apa? Wakaf ini kan hukumnya sebenarnya sunnah ya. Jadi dia direkomendasikan sesuatu yang sebetulnya tidak wajib. Nah, tapi membandingkan dua instrumen ini sebetulnya ada kelebihan di hal wakaf sebetulnya yang bisa dijadikan motivasi bagi orang yang ingin membayarkan ataupun menunaikan wakaf. Karena kalau di wakaf ini ya sebagaimana yang diketahui bahwa ada ganjaran-ganjaran yang juga abadi sesuai dengan sikap atau sifat, mohon maaf, sesuai dengan sifat wakaf itu sendiri yang memberikan harta ya modalnya pokoknya, kemudian mengambil manfaat untuk bisa dimanfaatkan secara abadi atau dalam waktu yang
yang lama. Ini mungkin tidak ada yang di zakat. Maka orang yang termotivasi dengan hal ini, maka dia akan mengejar wakaf. Nah, ini salah satu keuntungan dibandingkan dengan zakat tadi, meskipun dari satu aspek ya, dari sisi hukum Islam ada perbandingan, yang satu wajib, yang satu sunnah. Nah, itu yang disebut kalau orang mengatakan ya ini seperti sedekah jariyah. Wakaf itu adalah sedekah jariyah, meskipun nanti orangnya sudah meninggal, maka apa namanya, pasif income, pahalanya itu akan terus mengalir meskipun dia sudah tidak ada di dunia, tapi pahalanya akan terus dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah keunggulan. Nah, tadi berbicara mengenai wakaf ya, wakaf, potensi wakaf uang itu. Ini ada beberapa persoalan tadi saya sampaikan ya, bahwa ya kita bicara mengenai tingkat literasi apa namanya wakaf yang rendah. Ini dibuktikan dengan ada sebuah hasil penelitian ya, yang dilakukan oleh Kementerian Agama yang sudah membuat survei indeks literasi wakaf pada tahun 2020 ya, dan diambil sampel di 32 provinsi di Indonesia. Di sini hasilnya ya, bahwa nilai pemahaman wakaf dasar saja itu masih rendah. Jadi di antara tiga hal yang ingin dicari ya, nilai pemahaman wakaf, kemudian nilai pemahaman wakaf lanjutan, kemudian nilai indeks totalnya itu ternyata di bawah 60. 0 sampai 60 itu menunjukkan bahwa tingkat literasi itu rendah. Kita belum sampai bahkan kepada yang moderat sekalipun, misalnya angka kisaran 61 sampai 80. Ya ini tadi, bahwa banyak orang yang masih belum mengerti tentang apa sih sebenarnya wakaf itu. Apa bedanya dengan zakat. Kemudian fikih tentang wakaf pun ya masih terbatas ya. Tadi kalau berbicara wakaf ya, yang terbersit dalam gambaran banyak orang itu ya hanya 3M saja. Misalnya ya masjid, wakaf masjid, ya wakaf kemudian madrasah, wakaf makam ya, kuburan. Ini saja yang banyak selama ini dipahami oleh masyarakat. Yang kemudian ya wakaf itu terkait dengan benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah tadi sama gedung. Dan ketika pemahaman ini menancap ya di masyarakat, bahwa ya banyak orang, oh nggak bisa kami melakukan wakaf, karena wakaf itu adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan lebih. Nah, padahal pada kenyataannya bahwa wakaf ini ya persoalan yang sudah banyak diberikan pendapat oleh para ulama ya, karena ini wilayahnya adalah wilayah ijtihadiyah ya. Kemudian memang ada debat di antara para ulama, tetapi sekarang arahnya itu tidak mempersoalkan lagi bahwa wakaf dalam bentuk selain benda bergerak itu, benda tidak bergerak itu diperbolehkan. Bahkan wakaf-wakaf produktif dalam konteks kekinian ya, yang kemudian di zaman dulu tidak ada, itu diadakan, nggak ada masalah. Yang penting secara substansi para ulama itu semua bersepakat bahwa yang paling esensi dalam wakaf itu adalah manfaat yang abadi ya, dari harta yang diserahkan ataupun harta yang diwakafkan. Nah, ini yang perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat. Nah, di sini juga harus ada upaya-upaya ya. Saya langsung bagaimana cara mengatasinya ini, bahwa ini juga sebuah tantangan ya. Kalau tadi peluang, sekarang tantangan. Ya nanti harus dijelaskan kepada siapa saja, ya kepada semuanya, di dalam forum kajian, ceramah keagamaan, ya, kemudian khutbah Jumat, bahkan sampai pelajaran sekolah dan madrasah bisa memasukkan salah satu materi penting tentang wakaf ini, yang bisa jadi bahkan nanti jadi mata kuliah tersendiri. Itu sangat memungkinkan karena begitu besar juga dampaknya. Jadi nanti misalnya ada fikih
fikih wakaf. Selama ini kan yang banyak misalnya fikih zakat. Kemudian juga tentang tadi ya, perlu membuat juga apa namanya pusat kajian riset. Nah ini yang jadi ranahnya kita sebagai akademisi ya, mahasiswa ya, riset tentang wakaf serta bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi ya untuk kemudian membuat sebuah big data ya tentang kemudian kajian wakaf produktif, bagaimana membuat kurikulum wakaf hingga meningkatkan kompetensi nazir dan seterusnya. Saya kira ini sangat penting. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan untuk apa namanya literasi wakaf ini. Jadi ini selama dalam bulan Ramadan saja misalnya webinar tentang wakaf banyak sekali ini. Karena sekarang Badan Wakaf Indonesia, ya, Badan Wakaf Indonesia itu gencar betul ya bagaimana mencari sumber-sumber dana untuk mensejahterakan masyarakat melalui wakaf. Saya beberapa kali ikut, kalau mau ikut tiap hari tentang persoalan wakaf dibahas juga ada, dan sudah memasuki ke apa namanya ke kelompok-kelompok strategis ya, misalnya menyasar ke pers ya. Jadi ada wartawan yang komunitasnya memang khusus untuk mensyiarkan wakaf. Kemudian juga ada komunitas mahasiswa pencinta wakaf ya, semacam apa namanya komunitas tersendiri yang memang memperjuangkan bagaimana wakaf ini tersyiar. Ada wakaf go to kampus dan seterusnya. Kemudian persoalan yang kedua, nah ini adalah memang profesionalisme nazir. Tapi ini memang sekarang lagi dikembangkan dengan serius oleh BWI, kemudian Kementerian Agama, dan stakeholder yang lain ya, misalnya sampai Kementerian Ketenagakerjaan juga terlibat dalam bagaimana agar nazir ini nanti orang yang mengelola harta wakaf ini ya, dari wakif, dari orang yang mewakafkan bisa dikelola, dimanajerial dengan baik sehingga betul-betul memberikan manfaat yang maksimal ya. Jadi ya nggak mungkin ya orang yang tidak profesional diterimakan kemudian harta itu dibiarkan. Tapi kalau memiliki kompetensi, nanti ini disusun sebuah kompetensi yang diharapkan dari seorang nazir, bahkan dibentuk sebuah standar khusus. Kalau di dalam kurikulum kita ada KKNI ya, kalau di nazir itu nanti ada namanya SKKNI. Jadi ini adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, skill ya, atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat yang jabatan yang ditetapkan untuk menjadi seorang nazir. Nah, dengan demikian maka diharapkan bahwa nazir bisa lebih profesional ya, kemudian transparan dan akuntabel dalam melaksanakan pengelolaan wakaf sehingga dapat meningkatkan trust dari masyarakat. Karena penting, semakin banyak pengelola yang profesional maka akan semakin juga tinggi kepercayaan masyarakat untuk mau mewakafkan hartanya itu. Karena dia, oh ya betul ini, ketika ada akuntabilitas tinggi. Misalnya bagaimana harta itu dipertanggungjawabkan, ada laporan-laporan secara periodik dan seterusnya. Penggunaannya untuk apa secara profesional ya. Masyarakat akan terdorong untuk lebih memberikan dana yang dia miliki untuk wakaf tersebut. Karena anak-anak kita bisa bayangkan, ya, misalnya masjid saja ya, misalnya gambaran masjid saja yang tata kelola keuangannya profesional dengan tidak, itu pasti akan ada perbedaan income orang yang menyumbang itu. Kalau dibacakan secara rutin, kemudian penggunaannya untuk apa dan seterusnya, maka orang kayaknya nggak ragu-ragu itu kalau mau nyumbang. Tapi kalau ada masjid yang tertutup ya, kemudian nggak begitu jelas, nggak rinci apa pengeluarannya untuk apa, itu mungkin dia mikir sudahlah saya akan nyumbang, tapi kayaknya nggak di masjid ini karena nggak jelas. Nah demikian juga sebetulnya dengan wakaf yang impact-nya lebih besar ya.
kalau dikelola secara profesional tadi, ya, orang yang diembani amanah untuk mengelola wakaf itu, kalau dia profesional, apalagi ditunjang dengan kemudian skill mampu mengembangkan, ya, dana wakaf itu untuk kepentingan-kepentingan yang produktif. Nah ini, jadi bukan hanya sekedar melaporkan, tapi skill untuk menjadikan mengelola dana itu bisa tumbuh kembang menjadi hal yang menghasilkan dan manfaatnya bisa dirasakan. Nah, mudah-mudahan nanti ini SKKN ini sudah terus berjalan dan insya Allah nanti semua yang ingin menjadi nazir itu akan dipersyaratkan untuk mengikuti mengikuti sertifikasi seperti ini. Ini sebuah harapan yang saya kira patut kita dukung, akan menghasilkan yang selama ini yang jadi problem banyak nazir yang belum profesional. Karena mungkin ya secara tahapan mungkin kita memang masuk pada tahapan membenahi bagaimana nazir-nazir ini bisa secara profesional. Ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan kepada nazir-nazir dan seterusnya. Oke. Kemudian saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dan memantik. Mudah-mudahan nanti akan ada diskusi-diskusi panjang tentang bagaimana peluang, ya. Jadi tadi saya ulangi, peluang Indonesia menjadi negara yang paling berpotensi sebagai pengumpul dana wakaf terbesar itu terbuka lebar, ya. Namun juga di satu sisi tantangannya juga tantangan yang harus dipecahkan secara bersama-sama. Sebenarnya potensinya sekali lagi mungkin ini saya sampaikan, ya, bahwa ini kita itu juga, ya, punya aturan-aturan. Nah, punya aturan-aturan yang sebetulnya membackup full bagaimana wakaf bisa dikembangkan. Ya. Ini sudah keluar Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004. Ya. Kemudian ada KHI, kemudian ada peraturan juklaknya, ya, PP nomor 42 tahun 2006. Ada juga PMA Peraturan Menteri Agama nomor 4 ya 2009 tentang BWI, ya, dan peraturan-peraturan dan lain-lain, ya, peraturan-peraturan BWI yang lain, ya, sebagai aturan-aturan main yang bisa dikembangkan untuk menarik dana wakaf itu. Jadi pemerintah sekarang, ya, membuka kesempatan lebar. Jadi bayangkan, ya, mungkin nggak ada negara nggak tahu di negara lain, ya, yang mensupport bagaimana keuangan ekonomi syariah itu bisa dikembangkan dengan baik, ya. Kemudian presidennya sendiri dan wakil presiden, ya, itu bertindak sebagai ketua komisi, ya, KNKS, ya, Komite Nasional Keuangan Syariah, yang mendorong bagaimana Indonesia ekonominya keuangan syariahnya bisa yang menjadi terdepan di Indonesia. Kemudian muncul lembaga-lembaga lainnya untuk mensupport, khususnya kayak kayak wakaf ini ada BWI yang kemudian juga bukan hanya BWI yang terlibat aktif untuk memajukan wakaf. Coba kita lihat misalnya sekarang BI pun mendorong, Bank Indonesia juga mendorong bagaimana wakaf itu bisa maju di Indonesia. Kemudian tadi Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Agama juga sebagai salah satu leading sektor untuk mendorong bagaimana wakaf ini bisa dikembangkan. Nah, kemudian fatwa MUI juga yang kemudian supaya orang tidak ragu-ragu lagi, nggak usah ragu lah, wakaf uang itu ada dasarnya, ya. Jadi wakaf-wakaf lain selain wakaf tanah itu semua ada payung hukum, legal standing yang bisa digunakan untuk orang tidak menjadi ragu lagi. Saya kira ini juga potensi yang besar, ya, bagaimana pemerintah mendorong untuk bisa memajukan. Lalu pertanyaannya gini, ya, kalau sudah didorong seperti itu, kalau nggak sampai maju, ya keterlaluan, ya, kebangetan. Dan mudah-mudahan kita harapkan, ya, dengan geliat
BWI ya, Kementerian Agama yang selama ini berada di garda terdepan dalam pengembangan wakaf semakin menemukan momentumnya. Tadi saya pernah ingat ucapan Pak Emnu ya, Ketua BWI Nasional itu, beliau mengatakan, sumpama ada satu orang Indonesia saja ya, satu Muslim yang menyumbangkan, yang mewakafkan hartanya 1 bulan 10.000 saja, dia wakaf uang. Maka dalam kalikan misalnya 100 juta, ya nggak usah semua lah. Tadi mayoritas kita 200 lebih, 87%-nya adalah umat Muslim. 10.000 dalam 1 tahun, kata beliau, ya nggak usah dihitung 120, pukul rata saja jadi 100.000. Hitung 10 bulan lah untuk mewakafkan uangnya. Itu akan terkumpul dalam setahun berapa itu? Itu triliunan. Dan kita bisa, kalau itu memang betul-betul ya, menjadi 10 triliun dalam 1 tahun dengan 10.000 orang saja. Untuk 10 triliun itu buat apa? Oh, itu bisa dibuat apa saja itu dalam 1 tahun, bangun rumah sakit, bangun keperluan umat dan seterusnya. Oke, ini yang saya sampaikan Pak Syarif. Saya kembalikan kepada Pak Syarif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Bambang Iswanto atas presentasinya yang luar biasa. Ini ada beberapa pertanyaan di chat Zoom, saya bacakan saja. Bolehkah membayar zakat dagangan? Wah, ini materi zakat, ini materi wakaf ini, Pak. Kita cari yang lain aja. Nah, ini dia. Izin bertanya, banyaknya lembaga wakaf di Indonesia, di sisi yang lain menunjukkan giroh yang tinggi. Nah, namun, pemerintah sepertinya belum concern dengan pengelolaan wakaf. Apakah mungkin pengelolaan yang tersentralisasi dikelola BWI, atau justru yang lebih cocok adalah dikelola mandiri oleh lembaga atau masyarakat agar lebih dirasakan masyarakat langsung? Nah, itu mungkin satu dulu. Jadi BWI itu kan tersentralisasi. Nah, apakah boleh daerah sajalah yang ngelola wakafnya biar cepat tuh sampai ke masyarakat daripada harus berliku-liku ke BWI dan sebagainya? Mungkin seperti itu. Oke. Begini, BWI ini kan bukan apa ya, dananya itu harus diserahkan kepada kepada BWI. Itu sebetulnya ini juga yang harus kita koreksi ya. BWI itu semacam lembaga yang membuat regulasi dan juga mengawasi bagaimana pengembangan wakaf. Nanti kan lembaga-lembaga wakaf ini itu bisa dikelola juga oleh, misalnya ya sekarang memungkinkan ya, bagaimana yayasan-yayasan itu memiliki lembaga yang mengembangkan wakaf. Sebenarnya di Indonesia itu sudah sejak lama ya, sudah ada lembaga-lembaga yang memberdayakan program wakaf dari masyarakat. Ya itu udah berjalan, nggak dibatasi sebetulnya. Di BWI itu sebenarnya justru ingin mempercepat bagaimana lembaga-lembaga ini makin banyak gitu loh. Nah, nanti bagaimana makin banyaknya ini ya, merumuskan ya salah satunya tadi standar kompetensi yang dimiliki oleh Nazir tadi, biar supaya orang mau berwakaf. Jadi nggak ada masalah. Misalnya kayak Gontor ya di Indonesia konteksnya, lembaga pendidikan ini kan udah lama. Gitu. Pondok pesantren Gontor itu ya dia kan memang yayasan wakaf gitu. Misalnya sekarang juga dikembangkan ya, bagaimana misalnya ormas-ormas seperti Muhammadiyah, kemudian NU mengembangkan lembaga-lembaga wakaf masing-masing untuk berlomba-lomba fastabiqul khairat
bagaimana orang mau berwakaf ria itu. Misalnya ya kalau orang NU mau berwakaf dia melalui NU, maka di situ ada lembaga wakaf LW NU misalnya. Di Muhammadiyah juga ada seperti itu. Kemudian semua dikembangkan. Bahkan sekarang ya, betapa gampangnya orang berwakaf. Jadi nggak harus melalui lembaga lagi. Nah, ini yang sebenarnya dikembangkan oleh BWI dan juga bekerja sama dengan BI dengan perbankan. Tadi saya sebutkan yang LKW, lembaga LKS PWU itu kan dia jadi penampung siapa aja orang yang mau berwakaf ya. Kalau kebingungan nggak usah bingung-bingung, bisa beli sertifikat wakaf tunai itu, atau nggak harus ke bank ya. Dia bisa langsung, misalnya kita mau klik ya, itu namanya berkahwakaf.id. Kalau punya uang silakan, nggak usah besar-besar. Nanti di situ nanti yang nazirnya itu akan mengelola bagaimana dana wakaf yang kita serahkan tadi menjadi produktif ya, menjadi bisa mensejahterakan. Nah, jadi ini orang-orang berwakaf itu sebenarnya dia secara analogis juga sama dengan zakat itu. Jadi bahkan sekarang dikembangkan bagaimana orang dari rumah ya, platform digital semua dimaksimalkan untuk orang bisa berwakaf gitu. Tinggal nanti dia milih, oh ini mau masukkan kemana ini wakafnya. Yang paling penting ya BWI itu cuma mendorong bagaimana nanti orang mau berwakaf ya, kemudian nazir-nazirnya profesional sehingga sampai tujuan dari wakaf itu. Oke, mungkin itu Mas Syarif ya. Jadi silahkan monggo cara berwakaf seperti apa, itu banyak cara untuk menuju sana. Bahkan sekarang yang saya sampaikan tadi ya, nanti tinggal kita nunjukkan, yang penting di HP kita itu ada barcode scanner, udah bisa masuk gitu. Yang penting ada duitnya gitu loh. Jangan cuma barcode doang. Mau wakaf cuma ini nggak nyampe itu. Jadi punya barcode-nya ya. Oh ada rekening Anda, oh berapa yang mau disisihkan. Ah itu nyampe, yang penting ada duitnya. Itu syaratnya itu. Jadi jangan barcode tapi nggak ada duitnya, nggak nyampe wakafnya itu. Niatnya mungkin sudahlah, nanti kalau mudah-mudahan semua bisa berwakaf seperti itu. Betapa gampangnya. Coba nanti buka ya, berkahwakaf.id itu. Anda mau wakaf apa saja, peruntukannya apa, di situ ada semua. Karena misalnya sekarang ya itu dikembangkan, ada rumah sakit mata, ada khusus untuk bidan, pokoknya silakan mau di mana nanti ditujukan, itu ada jalannya semua. Oke, kalau Anda misalnya secara organisatoris, saya kayaknya lebih senang nanti menyalurkan lewat organisasi masyarakat tertentu juga nanti sama disalurkan. Nah, intinya adalah yang penting niat wakaf Anda itu tersalurkan dan jatuh ke tangan orang-orang yang tepat. Oke. Terima kasih Mas Arif. Ya, makasih. Gitu ya, tadi siapa tadi yang nanya itu. Jadi rukun wakaf yang pertama punya uang. Jadi yang kedua punya kuota kayaknya. Karena buat scan ini butuh kuota ya. Gitu ya. Satu lagi deh, ini dari lumayan banyak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pakar masih berpendapat masalah dalam wakaf adalah trust, ada kepercayaan, dan potensi wakaf tidak akan optimal selama pengelolaan belum maksimal dan penggunaannya harus berorientasi umat dan melihat fenomena di lapangan. Masih banyak masyarakat yang kesulitan dalam pembangunan masjid, krisis air dan lain-lain yang seharusnya dibantu dari dana wakaf. Bagaimana pendapat Bapak? Memang nih Pak Bambang, dana wakaf ini
banyak, tapi ya itu masih banyak yang kesulitan air, ya, pembangunan masjid masih terhambat. Padahal terkumpul tuh dana wakaf kita tuh. Oke, tadi seperti saya sampaikan, ngelihatnya jangan apa namanya, mungkin secara parsial ya. Mungkin ada yang sudah kelihatan penggalian dana wakafnya itu maksimal ya, tapi di sisi lain secara nasional ya, itu masih kurang ya. Tadi angka-angka yang disebutkan tadi berdasarkan hasil penelusuran itu jauh ya, kita masih jauh apa namanya panggang dari api ya. 180 triliun baru 850 miliar yang terhimpun itu sangat jauh. Kita bisa membayangkan seandainya betul-betul ya potensi itu bisa dimaksimalisasikan dan dioptimalisasikan, tentu persoalan-persoalan meskipun tidak apa namanya mungkin ya persoalan menghabiskan orang miskin nggak akan habis itu. Tapi bagaimana misalnya banyak orang yang terkena manfaat, ini yang sebetulnya yang ditujukan dari wakaf. Misalnya kayak tadi, ya bisa persoalan krisis air, ya. Misalnya apa namanya, bagaimana nanti dibangunkan sebuah sumber air ya, atau apa namanya, bagaimana air itu bisa dikelola, diolah ya dengan dana wakaf. Nah ini bisa jadi salah satu destinasi tujuan dari wakaf juga. Misalnya di sana ada orang yang memanfaatkan secara abadi, misalnya daerah-daerah yang susah air, dengan adanya bantuan dana wakaf yang diberikan oleh wakif, air itu akan bisa apa namanya alat atau infrastruktur yang dibangun untuk membangun persoalan air tadi itu bisa jadi investasi abadi secara amal yang menjadi tujuan wakaf. Nah, belum semuanya. Makanya gini, mungkin ada beberapa yang sudah kelihatan ya bahwa wakaf sudah bisa dimanfaatkan secara maksimal, tapi memang di sisi lain ya banyak juga yang karena keterbatasan keterbatasan dana itu, maka hal-hal yang menjadi cita-cita, misalnya banyak membantu hal-hal orang yang apa namanya membutuhkan bantuan ya, misalnya kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, dengan dana wakaf belum juga maksimal. Ya bagaimana caranya? Maksimalkan wakaf. Maksimalkan wakaf tadi disinggung juga di dalam pertanyaan ini bahwa persoalan wakaf erat kaitannya dengan trust. Oke, saya sangat sepakat, sangat setuju. Jadi filantropi apapun ya, filantropi apapun itu trust adalah hal yang utama untuk fundraising-nya ya. Jadi bagaimana mengumpulkan itu kalau tidak ada kepercayaan. Maka yang dibangun tadi, makanya salah satu hal yang paling penting adalah bagaimana membentuk nazir-nazir yang profesional tadi. Nazir-nazir profesional yang bisa mengelola harta wakaf sehingga manfaatnya betul-betul kelihatan dan bisa dirasakan. Nah, tadi kaitan yang trust juga, akuntabilitas itu penting. Apapun itu ya, zakat juga coba lihat. Zakat itu kalau ada sebuah lembaga yang mampu ya mengembangkan sebuah lembaga dengan kaidah-kaidah laporan yang terukur, yang transparan, terbuka dan terlihat, dia akan tidak kesulitan untuk mendapatkan muzaki. Nah sama wakaf ini sepertinya seperti itu juga. Kalau nazirnya profesional, maka wakif-wakif itu akan datang dengan sukarela untuk menyalurkan wakaf ya, uang ataupun harta yang dimiliki, karena dia yakin bahwa dana yang dia serahkan itu tidak salah sasaran dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk manfaat manusia. Jadi penting sekali lagi untuk membentuk nazir-nazir yang profesional. Profesional itu kan tadi ukurannya macam-macam, itu ada berapa puluh item itu yang dirumuskan dalam KKSN itu yang harus dipenuhi oleh seorang nazir tadi. Mudah-mudahan dengan cara seleksi seperti ini ya akan
kemudian tumbuh trust dari masyarakat sehingga tidak ragu-ragu lagi untuk kapan dia punya uang ya, sudah saya langsung wakafkan uang saya. Kalau zakat sudah kan, zakat sudah dia serahkan, kemudian ya sudah nih saya mau investasi amal ya, nanti biar dapat passive income dari amal saya wakafkan ke nazir-nazir yang profesional tersebut. Saya kira itu Pak Syarif. Oke, Pak Bambang, ini mungkin pertanyaan terakhir. Sudah waktu tinggal 10 menit. Nah, ini mahasiswa nih yang bertanya. Izin bertanya, bagaimana peran kita sebagai mahasiswa ekonomi syariah untuk membantu mempercepat pengembangan wakaf di Indonesia? Oke. Seperti disampaikan ya, bahwa mahasiswa itu termasuk dalam garda terdepan dalam memberikan literasi kepada masyarakat, bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi ya, bagaimana informasi yang sampai ke masyarakat kemudian masyarakat menjadi tertarik untuk berwakaf. Jadi ya dalam banyak segmen ya, tentu saja mahasiswa punya kesempatan untuk itu. Misalnya ketika ya dalam hal praktis saya ingin sampaikan. Ya kalau nanti KKN misalnya ya, KKN itu Anda bisa jadi agen agen yang menyampaikan kepada masyarakat dalam khutbah kah, dalam ceramah kah, atau dalam penyuluhan-penyuluhan bahwa wakaf itu menjadi hal yang sangat menguntungkan bagi umat Islam. Ya baik itu aspek di tingkat keduniaan maupun aspek ukhrawinya, dan mahasiswa bisa berperan untuk itu. Atau nanti misalnya di perguruan tinggi juga ketika tadi misalnya diperlukan nanti tingkat pemahaman yang bagus, ikut riset juga bisa. Atau nanti bisa terlibat dalam yang saya katakan tadi komunitas pejuang-pejuang wakaf tadi ya. Jadi itu peranan kita sebagai akademisi, bagaimana dari dalam kampus pun ya dengan kapasitas kita sebagai akademisi bisa membantu mengembangkan wakaf secara secara lebih terarah ya, kemudian sistematis ya, kemudian siapa-siapa yang jadi sasaran kita. Jadi peran mahasiswa saya kira luar biasa ya. Negara ini kan kadang sebuah negara aja bisa jatuh gara-gara mahasiswa. Karena iya coba Anda bayangkan. Siapa yang bisa membayangkan rezim besar kuat jatuh itu salah satu partisipasi yang besar itu oleh mahasiswa. Kekuatan intelektualnya itu yang bisa menjadi pengaruh. Karena misalnya ketika Anda berbicara tentang suatu hal ya, akademisi di masyarakat mungkin ini benar ini. Jadi mereka percaya ya, karena yang bicara misalnya mahasiswa karena udah hasil penelitian dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa lebih didengarkan dibandingkan misalnya orang lain gitu. Jadi disinilah peran kita misalnya masuk ke kampung-kampung ataupun di kesempatan-kesempatan yang ada. Saya kira itulah peran dari seorang mahasiswa ya. Kemarin menarik, saya ada sebenarnya slide-nya, nanti bisa saya bagi juga. Kemarin ikut Pak Irfan Shauki Bek juga menjelaskan tentang peran mahasiswa itu secara khusus sebagai agen sosial yang meliterasi kepada masyarakat, bagaimana merubah mindset mereka di kehidupan masyarakat tadi, termasuk tadi persoalan pemahaman wakaf tradisional dalam tanda kutip ya, yang harus dirubah menjadi wakaf-wakaf yang produktif, tidak berupa benda yang tidak bergerak saja. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Pak Syarif. Oke, para peserta, saya cukup ya para peserta. Sebenarnya masih ada beberapa ini yang ditanyakan, tapi sudah kita 5 menit lagi sudah habis, kita tutup saja. Terima kasih untuk Pak Bambang hari ini atas berkenannya memberikan ilmu dan juga menyempatkan waktu
di kondisi yang kurang fit ini. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Bambang. Amin, amin. Semuanya sehat. Ya, Pak Bambang ini salah satu juga penggerak ekonomi Islam juga yang ada di kampus. Sebenarnya Pak Bambang ini penggerak apa aja nih? KPU iya. Habis itu di mana-mana juga iya. Jadi luar biasa karena kesibukan beliau. Makanya kita doakan sama-sama di tengah kesibukan beliau, mudah-mudahan beliau sehat selalu. Itu juga kita doakan kepada guru-guru kita juga, para dosen. Nah, biar semua sehat selalu. Amin, amin, amin. Oke, cukup sekian hari ini kita webinarnya. Ini sudah menunjukkan jam 11:25. Ini sudah saatnya masuk waktu penutupan sesi webinar. Sebelum kita menutup acara, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para partisipan, pada para peserta, baik dari Indonesia, dari Malaysia juga. Juga terima kasih kepada speaker dari Indonesia, dari Malaysia, pensyarah dari Indonesia, dari Malaysia, juga daripada moderator. Semua saya ucapkan terima kasih. Hari ini terakhir kita webinar, insya Allah kita dilanjutkan dengan sesi penutupan. Seperti itu ya para audiens. Untuk hari ini sesi pagi kedua siang ini, sesi kedua ini saya akhiri saja. Saya selaku moderator, kurang lebihnya jika ada khilaf dan salah ucapan, disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon dimaafkan. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustadz Zaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sharif dan juga Dr. Bambang Iswanto atas sesi yang kedua sebentar tadi. Jadi kita akan terus kepada sesi yang seterusnya. Jadi saya kira kita mengambil masa 2-3 minit sebelum kita mulakan sesi penutup, beri ruang kepada speaker-speaker ataupun beri ruang kepada tetamu kita yang akan berucap bagi sesi ucapan penutup. Jadi saya kira kita berehat 1 ke 2 minit untuk beri laluan kepada teknikal untuk beri masuk director dan juga wakil daripada Malaysia. Ya. Ini alhamdulillah Pak Direktur Dr. Muhammad Tahir sudah saya jadikan panelis. Ya. Sudah masuk. Ini Pak Bambang juga sudah ada. Kita tinggal nunggu dari Malaysia ya. Sebentar ya. Ya, silakan Ustadz Zaidi. Assalamualaikum Pak Tahir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tahir. Wah, gagah sekali Pak Bambang hari ini kelihatan. hanya rapi garing. LC. Lulusan COVID. Lulusan COVID. Masih terasa sampai sekarang. Ya itu Pak Tahir alumni juga. Alumni juga. Sudah dapat gelar LC sudah. Assalamualaikum Pak Dr. Faisal Mustafa. Alhamdulillah Dr. Tahir. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Baik, kita boleh teruskan kepada sesi penutup insya-Allah. Silakan Ustaz Zaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan teruskan sesi terakhir kita pada pagi ini, iaitu sesi penutup bagi program International Webinar Islamic Economy and Social Finance in Indonesia, Malaysia 2021.
yang saya raikan yang berusaha Dr. H. Muhammad Tahir, Director Postgraduate Program Institut Agama Islam Negeri Samarinda, Indonesia, yang berusaha Dr. Muhammad Faisal bin Mustafa, Ketua Pegawai Operasi Lembaga Pengurusan Sekolah Zakat Kedah, Lembaga Zakat Negeri Kedah, Malaysia, yang berusaha Dr. Bambang Iswanto, Dekan Fakulti Syariah Institut Agama Islam Negeri Samarinda, juga narasumber terakhir kita sebentar tadi yang berusaha Dr. Mursyid, Head of Syariah Economic Postgraduate Program Institut Agama Islam Negeri Samarinda, Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seterusnya ahli-ahli akademik, pengamal-pengamal industri, mahasiswa-mahasiswi, peserta-peserta webinar dari Malaysia dan juga Indonesia yang mengikuti program kita pada hari ini, juga mengikuti sepanjang program kita bermula pada tarikh 20 April sehinggalah hari terakhir hari ini, iaitu 9 Mei 2021. Untuk makluman semua, program ini hasil kerjasama erat di antara dua buah negara, Malaysia dan juga Indonesia, dengan penganjuran bersama Institut Agama Islam Negeri Samarinda, Indonesia, Komiti Nasional Ekonomi dan Kewangan Syariah Indonesia bersama-sama dengan Lembaga Zakat Negeri Kedah, Lembaga Pengurusan Sekolah Zakat Kedah, UUM, UITM, UNISYAM dan juga UKM. Jadi alhamdulillah kita juga telah selesai mengikuti sesi perbentangan ataupun perkongsian daripada 18 orang narasumber ataupun panel sepanjang tempoh webinar kita ini berlangsung. Jadi saya kira setiap daripada kita, baik audien ataupun partisipan daripada Malaysia maupun Indonesia, sudah pun memperolehi berbagai-bagai input-input pengalaman yang dikongsikan oleh para panel kita ataupun para narasumber kita, yang saya kira sangat-sangat bernilai untuk perkembangan ekonomi Islam dan keuangan sosial di antara dua buah negara. Jadi bagi meneruskan sesi penutup pada pagi ini, saya dengan ini menjemput yang berusaha Dr. Muhammad Faisal bin Mustafa, Ketua Pegawai Operasi Lembaga Pengurusan Sekolah Zakat Kedah, Lembaga Zakat Negeri Kedah, Malaysia, bagi menyampaikan ucapan aluan mewakili negara Malaysia. Dipersilakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terima kasih kepada saudara Zaidi selaku pengurusi kita pada hari ini, yang dikasih lagi dihormati Bapak Direktor Pasca Sarjana AEIN Samarinda Dr. H. Muhammad Tahir. Seterusnya Dr. Bambang Iswanto, Dekan Fakulti Syariah, dan Dr. Mursyid yang turut bersama dengan kita, dan saudara pembentang kita pada hari ini Dr. Ahmad Sharif, dan seterusnya ibu-ibu, bapa-bapa yang turut hadir, rakan-rakan daripada Indonesia dan daripada Malaysia yang turut hadir pada hari ini. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya, saya kira ini tercatat dalam sejarah di antara kedua negara dan kedua negeri, sama ada di dekat provinsi Kalimantan Timur di Samarinda ataupun di kami di negeri Kedah. Ini saya kira sejarah kenapa dan mengapa, kerana pada tahun 2019 saya ke Samarinda menyampaikan keynote speaker dalam seminar zakat antarabangsa, dan disebut kepada saya, barang siapa ini kata-kata daripada rakan-rakan dari Samarinda, barang siapa yang datang ke Samarinda dan minum air Sungai Mahakam, nescaya akan kembali ke Samarinda kan. Jadi alhamdulillah hari ini saya kembali ke kota Samarinda dalam keadaan secara atas talian, walaupun tidak boleh ke sana secara bersemuka. Alhamdulillah dapat berkenalan dengan Dr. Muhammad Tahir, dapat berkenalan dengan Dr. Bambang dan seterusnya,
yang saya kira 3 tahun sudah berkenalan dengan Dr. Mursyid dalam gerak kerja kita untuk mengembangkan agenda apa yang disebut sebagai social finance. Dalam kita beragama, apabila kita menekuni ayat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan riba dan mengembangkan sedekah. Di sana dua instrumen penting, dua perkara penting. Yamhaqullahu riba itu ianya konsep yang didokongi oleh apa yang disebut sebagai Islamic Corporate Finance ataupun golongan institusi perbankan Islam yang memerangi riba. Yang keduanya wayurbis sadaqah. Institusi yang kedua yang mendokong mengembangkan sedekah, kerana untuk membasmi riba tidak perlunya satu instrumen baharu yang disebut sebagai sedekah ataupun instrumen pengembangan sedekah itu sendiri didokongi oleh apa yang disebut sebagai social finance. Jadi alhamdulillah hari ini kita dalam dua buah institusi daripada Malaysia, khususnya Negeri Kedah Darul Aman melalui Lembaga Zakat Negeri Kedah yang saya kira hampir cukup rapat, cukup erat, dan berkemungkinan selepas ini akan ada MOU di antara kedua-dua kita daripada Samarinda dengan Malaysia, mungkin pelbagai program yang kita boleh anjurkan secara bersama. Terus terang saya katakan, bila saya sampai ke Kota Samarinda, duduk di sana hampir seminggu, cukup dekat di hati, dan bila duduk melihat suasana, dan saya rasa inisiatif apa yang kita lakukan ini insya-Allah kita boleh lakukan pada masa akan datang. Mungkin bukan setakat berwebinar, berseminar sebegini, mungkin kita boleh lanjutkan kepada penerbitan jurnal secara bersama. Kerana kita di Kedah kita ada International Journal of Zakat and Islamic Philanthropy, IJZIP, yang juga merupakan sebuah jurnal antarabangsa, dan kita menawarkanlah daripada pangkat rakan-rakan kita daripada Kota Samarinda untuk sama menerbitkan jurnal di sini dan menyumbang kepakaran dalam kita mengembangkan apa yang disebut sebagai Islamic Economic dan Social Finance ini untuk kita bergerak secara bersama. Keduanya saya mewakili Tuan Syekh Zakaria Osman, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Negeri Kedah, Dr. Profesor Dr. Asmadi, Naib Chancellor Universiti Unisyam, Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim, yang turut sama-sama berkeinginan mengadakan MOU bersama dengan AEIN untuk kita rangka kerjasama yang lebih menyeluruh. Dan saya mewakili rakan-rakan di peringkat Lembaga Zakat Negeri Kedah, insya-Allah kalau ada sumur di ladang boleh kami menumpang mandi, kalau ada umur yang panjang boleh kita berseminar dan bertemu lagi. Dan saya rasakan bukan setakat ini, saya mengambil ruang dan peluang mengucapkan selamat Hari Raya kepada rakan-rakan di Kota Samarinda, di Indonesia, dan yang keduanya salam takziah daripada kami berkaitan dengan tragedi yang berlaku baru-baru ini kepada kapal selam, yang saya kira ianya bukan sekadar menjentik kita ini serumpun. Apa yang lebih saya teruja adalah ketika mana saya ke Kota Samarinda, makanannya itu hampir seperti mana makanan kami di Malaysia. Tidak seperti mana kami ke Sabah dan Sarawak. Cukup berbeza walaupun di Kalimantan. Tetapi dia punya menunya, resepinya itu hampir sama-sama, hampir sama dengan makanan kami di Kedah. Jadi buat akhirnya, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan daripada Kota Samarinda. Dan saya mungkin sebentar lagi saya dapat mohon izin untuk keluar kerana dalam jam 12 ada webinar bersama dengan UUM, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Muhammad Faisal bin Mustafa atas ucapan beliau sebentar tadi. Seterusnya kita ke acara kemuncak bagi mendengar ucapan penutup sempurna program international webinar Islamic Economic and Social Finance in Indonesia Malaysia 2021. Dengan ini saya menjemput Yang Berusaha Dr. H. Muhammad Tahir, Director Postgraduate Program Institut Agama Islam Negeri Samarinda, Indonesia, untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Muhammad Zaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati yang hadir pada hari ini, Bapak Dr. Haji Muhammad Faisal Mustafa, Operator Muhammad Zaidi, kemudian narasumber Bapak Dr. Bambang Iswanto MH, yang juga beliau sekaligus Dekan Fakultas Syariah YAIN Samarinda, kemudian ada Saudara Ahmad Syarif, kemudian ada Kaprodi, Pak Dr. Mursyid, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersilaturahim meskipun lewat media daring ya, secara online, tapi tidak menyurutkan niat kita untuk saling kenal dan silaturahim, terlebih dua negara serumpun ya, dari Malaysia dan Indonesia. Alhamdulillah saya mengutip sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Faisal Mustafa, pernah ke Samarinda, kemudian minum air Sungai Mahakam, maka balik lagi ke Samarinda. Ya, alhamdulillah. Itu juga yang berlaku dengan saya, Pak. Saya ini dari provinsi sebelah ya, jadi berkunjung ke Samarinda, minum air Mahakam, kemudian mandi air Mahakam, sehingga sudah tidak bisa pulang lagi ke provinsi saya. Jadi sudah menetap di Samarinda, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya, dalam kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung sehingga terselenggaranya webinar internasional yang memakan waktu cukup lama ya, dari 20 April sampai dengan 9 Mei 2021. Dengan menghadirkan 18 narasumber dan menghadirkan juga peserta sekitar 1.300 lebih. Ini sungguh kegiatan yang luar biasa yang digagas oleh panitia baik dari Malaysia maupun dari Indonesia. Nah, untuk itu kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula penghargaan yang setinggi-tingginya, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh narasumber, ya, baik dari Indonesia, Malaysia, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan sungguh ilmu yang telah dibagikan bagi rekan-rekan baik di Malaysia maupun Indonesia sangat bermanfaat ya dalam rangka untuk ya sharing ilmu pengetahuan dari kedua negara yang sebenarnya negara serumpun dan negara yang mempunyai hubungan yang erat sekali ya. Dan terlebih lagi insya Allah nanti Pak Dr. Faisal, Kalimantan Timur dijadikan sebagai ibu kota negara, nah tentu akses dari Malaysia, dari negeri Kedah ke Samarinda mudah-mudahan lebih lancar lagi. Sehingga apa yang disampaikan tadi harapan kita melakukan penelitian bersama, kemudian penerbitan jurnal bersama, dan kerjasama-kerjasama yang lain, di samping webinar, kemudian yang lain-lainnya, mudah-mudahan bisa kita laksanakan secara lebih intensif, kemudian secara lebih baik. Dan juga kami berharap seminar ini bukan hanya berakhir sampai di sini, tapi nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan lain. Dan kita berharap kegiatan-kegiatan berikutnya mudah-mudahan bisa dilaksanakan secara offline. Yang artinya kita berharap juga bahwa wabah COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah SWT sehingga kondisi kita menjadi normal kembali dalam waktu yang secepat-cepatnya mudah-mudahan. Amin insyaallah. Nah, kemudian dalam hal ini kami juga menyampaikan permohonan maaf ya jikalau dalam pelaksanaan terdapat kekurangan, kekhilafan, yang tentu kekurangan dan kekhilafan itu tidak ada yang kami sengaja ya, tapi sebagai manusia tentu barangkali ada kekurangan, kekhilafan atau ada hal-hal yang kurang berkenan atas nama pribadi, lembaga, dan atas nama program studi ekonomi syariah, program Pasca Sarjana YAIN Samarinda.
kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan di samping itu tentu tidak terlalu banyak yang saya sampaikan. Di samping terima kasih dan permohonan maaf, ya harapannya sekali lagi mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut. Kemudian MOU kita mudah-mudahan terlaksana dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya, terutama dalam mengembangkan Tridharma perguruan tinggi, ya. Penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan dalam hal ini juga, mumpung kita masih berada di bulan suci Ramadan, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan, dan pada saatnya nanti kami juga sampaikan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah Idul Fitrinya antara di Kedah, Malaysia, insya Allah bersamaan dengan di Samarinda, Kalimantan Timur, insya Allah. Karena waktunya hampir bersamaan. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini akhirnya segala sesuatu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita tutup secara bersama-sama acara webinar internasional dengan tema Islamic Economic and Social Finance in Indonesia Malaysia 2021 dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Dr. H. Muhammad Tahir atas ucapan penutup sebentar tadi. Jadi kita harapkan program kita selama hampir sebulan kita berwebinar bersama di antara dua negara ini dapat memenuhi tujuan asal program kita, iaitu antaranya adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang isu-isu terkini ekonomi dan kewangan sosial Islam di Indonesia dan Malaysia. Dan yang kedua ialah untuk meningkatkan hubungan kerjasama ahli akademik dan pengamal industri di antara dua negara Indonesia dan Malaysia tentang perkembangan ekonomi dan juga kewangan sosial Islam. Jadi sebelum mengakhiri sesi penutup kita pada pagi ini, saya menjemput yang berusaha Dr. Mursyid, Head of Syariah Economic Postgraduate Program Institut Agama Islam Negeri Samarinda, untuk membacakan doa penutup bagi program kita pada pagi ini. Dipersilakan, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah keberkahan apa yang telah kita lakukan selama sebulan lebih, mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan tangan. Semoga apa yang telah kita lakukan bermanfaat bagi kita semua, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadina wa ala kulli natin salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Rahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ayishuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil lana umurana umurad din wad dunya wal akhirah. Allahumma raddina biqada'ika wa sabbirna 'alal bala'ika wa auzi'na syukra ni'amaik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wal haram wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa'
ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين الدنيا والآخرة. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خير الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وحيث شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة الجدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Dr. Mursyid atas doa sebentar tadi. Saya kira terima kasih kepada semua narasumber, peserta-peserta dan seluruh jawatankuasa pelaksana yang telah pun menjayakan program webinar kita sepanjang tempoh 20 April sehinggalah 9 Mei 2021. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan sepanjang mengendalikan sesi penutup kita pada hari ini. Saya juga mewakili jawatankuasa pelaksana penganjur mohon maaf sekiranya ada kekurangan sepanjang sesi bermula 20 April sehinggalah ke hari ini. Mudah-mudahan setiap daripada kita mendapat manfaat yang terbaik daripada program ini. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain program. Selamat menyambut Lebaran buat semua teman-teman kita di Indonesia. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi saya tangguh dahulu program kita dengan tasbih, kafarah dan suratul Asr. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.